Selamat datang di Golden Life Podcast. Kami dari Golden Life Institute dan Segi 5 IO bersama saya Romi Muhammad Ramdhani dan rekan saya Alexander Andri. Bro Alex. Halo bro. Halo Bro Romi. Siap. Di episode-episode yang berlanjut kita akan banyak melanjutkan pembahasan bersama Bro Alex ini. Terakhir kita ras dengan kesuksesan ya bro ya, betul ya di situ ya. Terakhir kita ras ya dengan ras dengan sukses atau gagal, ras program kan bro ya. Kalau kita review terus yang menarik lagi di bahasan episode terakhir, seingat saya ada kata bahwa kan ras itu berkaitan dengan program yang masuk kepada manusia dan bagaimana manusia ini bisa sadar untuk membeli program bro ya. Iya. Benar ya, situ ya. Bagaimana bisa Betul. Nah, mungkin yang menjadi menarik dibahas selanjutnya adalah ketika bagaimana manusia bisa menjadi sadar untuk membeli program, untuk masuk kerasnya itu, dan menjadi reaksi spontan aktivitas gitu kan. Sadar itu sendiri sebenarnya bagaimana sih bro? Ya kan maksudnya secara sadar orang membeli program. Nah, bagaimana nih manusia bisa sadar untuk membeli programnya itu gimana bro Alex coba? Waduh. Silakan bro. Jangan nanya yang sulit-sulit gitu dong. Bro Alex. Ini mungkin seperkian aja bahasan dari bahasan yang banyak itu kan bro ya, tentang ini soalnya penting kayak bro. Dari para pendengar mungkin juga ada pertanyaan, oke, saya akan memilih nih yang baik. Tapi gimana cara saya buat sadar? Katanya jangan-jangan saya tidak sadar bahwa saya tidak sadar gitu bro. Gimana? Jadi sekarang ini lagi bangun atau lagi bermimpi ya? Iya, itu kan. Jadi gimana bro? Ayo, ini kan menarik nih bro nih untuk disebarkan nih informasinya tentang kesadaran ini. Ya mungkin mungkin kita juga udah tertarik dengan mimpi ya, makanya kita nggak mau bangun dari mimpi. Nah, loh. Gawat kan? Banyak gimana? Setiap ada ide-ide baru, kita kan nggak suka. Iya, udah aja ya gitu ya. Yang udah ada aja, ya nggak usah macam-macam kemana-mana. Atau orang-orang terbuai mungkin bro, karena dianggap untuk bermimpi, imajinasi, jadi akhirnya kebablasan tidak direalisasikan mungkin. Bisa jadi kesana juga ya. Bisa, atau ego juga bisa. Jadi gimana? Ide itu suatu ide atau suatu pemikiran diterima mendarah daging di diri kita itu kan karena pilihan. Nah, karena kita merasa sudah memilih, maka itu adalah kebanggaan kita. Jadi kalau ada ide yang berbeda, maka itu kan mengganggu kebanggaan kita. Apalagi meminta kita berubah. Iya. Tapi kalau berubah menjadi lebih sadar nih gimana bro? Kita kembali. Nah, mungkin nggak sih maksudnya bahwa yang namanya kesadaran itu bisa dipelajari nggak sih bro? Maksudnya atau iya. Dari saya bawaan dari lahirnya udah gini gitu atau gimana? Jadi kita mau membahas gimana cara membuat orang waktu bermimpi sadar bahwa dia sedang bermimpi. Iya, biar sadar akan pilihannya bro. Jangan-jangan pilihan ini dibuat ketika tidak sadar lagi. Oke. Program-program. Itu jadi kita jangan bahas yang mendalam dulu ya, kita bahas yang boleh gimana bro? Boleh bro. Yang biasa terjadi deh. Yang biasa terjadi gimana bro? Ya, jadi yang biasa terjadi, saya cari slide, mungkin ada. Nah, semoga ada nih, bisa mempermudah ya. Saya bisa lebih memahami seandainya nanti ada tampilan. Nah, ini ada buat menyambungkan aja sih, ya. Ini beberapa hobi saya nih. Gambar ya? Gambar bro maksudnya? Kelihatan gambarnya, Bro? Yang Mahabharata, terus ada Pendekar Super Sakti, bro. Iya, itu ada Koping Ho. Oke. Iya, ada pewayangan, buku-buku tebal ya. Nah, nggak tahu ya dengan pengalaman Romi, tapi saya pernah baca-baca buku-buku cersil ya, cerita silat ini nih yang bersambung.
Ini sambungannya kadang-kadang ada yang lebih dari 100 episode loh. Dan itu 3 hari beres loh Bro Romi. Walau banyak ya. Iya gitu Bro Romi. Saya sering kali saya sampai jam 5 pagi nggak tidur. Jadi cuma sempat tidur 1 jam, udah gitu harus sekolah. Itu tapi seger tuh. Apa lemes di sekolahnya? Sejam doang. Ya pasti ngantuk-ngantuk sih. Oh, ngantuk-ngantuk ya. Cuma pulang sekolah saya lanjutin gitu Bro Romi. Wow. Semangat sekali ya. Oke. Iya gitu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Jadi orang bilang orang itu belajar nggak bisa lama-lama. Nah, tapi apa yang terjadi gitu di beberapa kasus seperti ini? Ini kan harus dan ini senang tuh. Ya, kalau Bro Alex sudah ngomong apa yang terjadi, saya sudah senang tuh. Bakal ada pembahasan nih. Gimana Bro? Iya kan ini kan fakta ya, dan kasus ini bukan 1-2 orang gitu. Ya. Game ada yang bisa tahan berhari-hari. Iya. Ya, ada kasus beberapa tahun lalu anak meninggal gara-gara game. Beberapa orang loh. Dan itu gamer-gamer yang jago. Iya. Ya, saking nggak tidur, nggak makan berhari-hari sampai akhirnya tahu-tahu mati gitu. Iya. Meninggal gamersnya ya. Iya gitu. Apa yang terjadi yang bisa membuat orang bisa tidak terhentikan? Bisa sangat terfokus dengan hal ini. Ya, tapi apa yang terjadi juga? Kenapa orang-orang itu bisa nggak tertarik dengan belajar? Kenapa belajar itu jadi sesuatu yang berat, jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang harus dibatasi waktunya, karena orang-orang nggak tahan untuk belajar. Di satu sisi orang bisa melakukan sesuatu tanpa bisa ini ya, tanpa terbatasi ya kayak gini ya. Gitu. Nah ini kan suatu pemikiran yang harus dipecahkan gitu, karena kalau pertanyaannya udah ada, kita nggak mengkritik apa yang terjadi, tapi kita mengangkat apa yang terjadi untuk kita pecahkan, untuk kita pikirkan, untuk jadi bahan pemikiran. Karena pertanyaan yang tepat akan menghasilkan jawaban kan. Pertanyaan emas akan menghasilkan jawaban yang emas juga. Ya, nah sekarang kita hubungkan dengan belajar. Waduh, mata-matanya ini. Bro, ini gambaran Bro bukan ini nih. Iya. Bener ya? Ada kawan saya yang bantu bikin gambarnya di komputer gitu. Oke. Nah, jadi ini ceritanya gimana nih gambar? Tapi ini gambarnya real punya copyright kita. Oke. Jadi apa yang terjadi waktu ini kan sebuah gambar itu ibarat 10.000 kata katanya. Iya. Nah, udah kelihatan ya dari gambarnya ya. Iya, oke. Nah, ibu nungguin seorang anak yang disuruh belajar, anaknya nggak suka ya, stres, tekanan, ada tekanan, kritik, dimarahin, dihina, dibanding-bandingkan. Kamu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kamu ini gimana sih belajarnya? Bodoh banget. Itu ibunya juga lagi masak ditinggal dulu tuh kayaknya itu Bro. Iya dia. Kekesalan itu menimbulkan 2 orang yang kesal. Oke, itu tuh. Itu benar bagus banget Bro. Kekesalan itu gimana Bro? Akan menimbulkan 2 orang yang kesal ya? Atau kekesalan akan menambah kekesalan juga gitu. Jadi itu keajaiban alam. Ya, sama dengan cinta. Cinta juga kalau dibagikan ternyata nggak sesuai hukum alam. Kan kalau dibagikan berkurang. Ini yang mencintai dan dicintai meningkat. Oke, puitis juga ternyata Bro. Kali-kali lah puitis ya. Nah, apa bedanya yang ini dengan yang ini Bro Romi? Oh itu, dari senyumannya gitu ya, banyaknya buku, mandiri ya. Iya. Happy, relax, antusias. Nah, kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru membuat
anak membuat kondisi yang mana? Yang pertama, yang penuh stres, penuh tekanan, penuh kritik. Zaman saya dulu tuh ada yang namanya guru killer. Iya, iya. Nah, anehnya guru killer ini murid-muridnya jarang yang bagus nilainya. Di Dan bidang akan apapun, mau selalu itu dikenal seni seumur hidup rupa, itu. mau itu pelajaran bahasa Inggris, matematika, fisika, pokoknya yang gurunya killer, mata pelajarannya jadi sulit. Iya, iya. Ngaruh banget ya sosok itu ya, Bro ya. Iya, ada pengalaman Bro Romi. Iya. Kalau saya tanya di Saya sesi parenting atau di sesi training guru pun ternyata pernah punya guru yang killer. oh gitu. Oh, Iya. itu belum pernah digali tuh. Itu belum pernah digali tuh. Guru killer juga punya guru killer semacam hidupnya. Jangan-jangan masuk ke dalam program dia tanpa disadari lagi jadi gitu Iya lagi. gitu. Jadi yang mana suasana sekarang Bro Romi, suasana belajar yang penuh tekanan atau suasana belajar yang penuh dengan fun, antusias, rileks yang bikin anak itu gampang belajarnya? Ya, pengen yang gini lah, Bro ya, yang happy gitu, Iya. menyenangkan, relax. Karena kalau ini kerjaan RAS. Waktu ini kan dan sekaligus ini pemrograman RAS juga. Oke. Pemrograman Reticular Activating System. Jadi waktu kita bikin yang namanya belajar itu menyebalkan, nanti di masa depan anak-anak seperti ini akan takut dengan belajar, karena belajar itu penuh dengan penghakiman. Dihakimi, dinilai, dipush, dipaksa. Oke. Reward dan punishment. Itu juga menakutkan, reward menyenangkan. Cuma anak yang juara itu harus mempertahankan juaranya. Dan itu berat. Dan penuh dengan ketakutan. Gimana ya kalau saya jadi nggak juara lagi? Saya jadi nggak kebanggaan lagi dong. Saya jadi nggak kebanggaan orang tua lagi. Wah, anak ini pinter banget. Harus dipertahankan pintarnya. Jenius harus dipertahankan kejeniusannya. Juara 1 harus dipertahankan juara 1-nya. Dan itu beban. Nanti belajar jadi nggak menyenangkan lagi. Dan males saya kalau belajar hal yang baru. Atau yang di luar area yang saya kuasai. Kenapa? Karena area baru itu ada resiko saya nggak bisa. Nanti saya dapat cap yang berbeda dong. Bukan cap pinter lagi, tapi cap bodoh. Nanti jenius saya, label jenius saya, yang saya udah terima, yang saya udah saya ukir di label saya, di ego saya, di identitas diri saya, terganggu dong. Program yang udah saya tanamkan, itu jadi terganggu dong. Kan saya itu adalah pintar. Sekarang saya nggak bisa, jadi diragukan dong kepintaran saya. Ini mengancam, ini menakutkan, ini membuat potensi tertutup. Jadi ini salah satu pemrograman RAS. Ya, apa yang terjadi di sepanjang kehidupan kita? Ancaman, ketakutan, hinaan, kalau itu diterima, apalagi dilakukan sama orang tua, orang yang punya otoritas, atau guru, apalagi pembandingannya itu terhadap saudara kandung, wah itu dosa yang paling mematikan. Paling mematikan. Di dunia pendidikan ya, bukan di dunia spiritual ya. Nah, itu apalagi orang tua memaksakan, push. Apalagi yang dipaksa itu bukan keinginan anak, tapi anak yang suka aja jadi nggak suka dipaksa. Anak-anak yang pinter main piano, main biola, ya masuk ke guru-guru yang sangat terkenal, yang guru-guru yang mencetak juara-juara dunia, guru-guru yang mencetak ahli-ahli seni yang muncul di konser-konser yang sangat orkestra yang sangat terkemuka gitu. Jadi dosen-dosen seni ini begitu terkenalnya di Paris sampai siapa Dorothy ya kalau nggak salah. Nah, dia punya banyak cerita tentang murid-muridnya yang akhirnya jadi terkenal sekali di dunia. Ternyata itu murid-murid yang tadinya biasa-biasa aja, tapi punya orang tua yang luar biasa. Orang tuanya ini nemenin, nggak menghakimi, dibiarkan belajar senyamannya.
Dan anehnya anak-anak ini bertahan sampai 10.000 jam dan jadi jenius di musik. Oke. Nah, yang Iya. lain ada anak-anak yang sangat berbakat, yang masih kecil-kecil tapi udah seperti orang dewasa mainnya, tapi dengan stres. Ya. Dan dia harus latihan berjam-jam di rumah, orang tuanya keras sekali. Bisa sih pelajaran-pelajaran, tapi sepertinya stres sekali dan mereka akhirnya berhenti di tengah jalan. Iya. Jadi yang sepertinya koneksi neuronnya udah banyak, tapi kalau nggak menyenangkan akan berhenti karena pemaksaan untuk membuat koneksinya. Jadi 10.000 jamnya nggak terjadi. Oke. Ya, perlu Dan belajar akhirnya jadi yang takut loh. menyenangkan. Jadi takut Iya, loh iya. dengan belajar. Jadi benci loh dengan musik. Iya. Ya, tahu ini nggak Jadi trauma ya. petenis yang suka banting-banting raket itu dulu, namanya John McEnroe. Itu kan juara dunia, terkenal. Tapi Tapi kalau iya, dia mentalnya udah mental bersaing karena orang tuanya keras sekali. Tapi kekerasan orang tuanya itu yang bikin dia jadi juara dunia. Sepertinya bagus, tapi itu penderitaan. Dan lihat sifatnya. Dia beli gitar baru, gitar listrik idamannya dia, ya uangnya banyak, dia main beli aja. Dia beli gitar bagus banget dari suatu koleksi yang terkenal. Dia nonton pertandingan dan di pertandingan itu harapannya nggak sesuai. Dia nonton pertandingan temennya main. Dia ngelihat menang gitu. Dia ada satu orang yang nggak suka dan orang nggak disuka itu menang gitu. Dia banting gitar listrik yang barunya. Di lapangan kan raket itu dibuang, dilempar, dipatah-patah kayak ini kan. Ya sifatnya jelek banget. Ya karena orang sekarang bermasalah. Kalau orang sekarang biasanya nyebutnya bermasalah dengan anger management katanya, bro. Ya, jadi apa itu sukses? Itu juga akan arti sukses itu akan mempengaruhi cara memprogram ras. Oke. Kalau sukses itu adalah hasil, berat. Karena hasil itu bisa dibilang banyak kondisi yang bisa mempengaruhi hasil. Ya contoh, Bro Romi berapa episode yang lalu pernah cerita tentang melakukan suatu tes, ya suatu tes, dan hasilnya tes yang sama diulang beberapa kali, hasilnya bisa berbeda-beda. Ya. Di kondisi yang berbeda, hasil berbeda. Betul gitu. Anak yang tes IQ, waktu lagi sakit, beda waktu dia lagi sehat. Waktu dia lagi stres, waktu dia lagi senang, akan beda. Walaupun tesnya sama, umurnya sama. Jadi banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi orang ya dalam mengeluarkan potensinya. Nah, sekarang dan bisa aja dia hebat di sesuatu kalau karena dipaksakan, tapi karakter buruk itu akan menghancurkan area lainnya. Misalnya mentalnya jadi jelek, misal emosinya jadi nggak bagus, spiritualnya atau keluarganya, emosi buruk itu akan mempengaruhi area keluarga, area relasi. Ya, jadi emosian dengan pertemanan. Ya, akhirnya mungkin dengan keuangan juga. Akhirnya dengan kesehatan juga. Ya, jadi satu mata rantai yang rusak itu jadi kegagalan di satu yang ditutupi dengan cuma keberhasilan dalam bentuk hasil yang sementara, itu bisa ada yang lainnya bisa gagal secara permanen. Nah, jadi penyadaran, awareness, mungkin secara nyatanya adalah tahu nggak kita tujuan? Tahu nggak kita arti sukses? Atau semua tahu lah, tapi bisa nggak dideskripsikan dengan jelas sukses itu apa? Apa makna sukses buat saya? Apa arti kehidupan buat saya? Karena pertanyaan itu jawaban kan? Golden question betul. gold question, gold answer. Gitu. Kata kunci yang menarik jadi dari proses review. Jadi ketika pertanyaan awal di episode kali ini adalah ketika orang memutuskan program yang dikaitkan dengan ras tadi dihubungkan dengan kesadaran, maka sadar itu adalah tahu tujuan. Sadar itu
bisa dideskripsikan gitu ya, sejenis apa, karena ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk hidup kita, maka kita akan mendapatkan jawaban yang tepat juga ya, bro tadi ya. Betul, betul. Kualitas hidup kita tergantung dari kualitas pertanyaan kan. Oke. Iya. Jadi ketika ada anak-anak yang banyak tanya ke orang tua, itu harusnya dijawabin ya, bukan dibilang kamu banyak nanya ya, harusnya ya. Iya, guru juga sama. Anak saya sempat gagap gara-gara disebut cerewet karena nanya terus. Waduh. Oke. Terus bro, yang menarik lagi gini. Ketika tadi ada orang-orang yang belajar terpaksa akibatnya trauma, malas untuk belajar hal-hal baru. Tapi mungkin perlu kita perjelas di sini, hal-hal baru yang dipelajari itu yang sesuai dengan minat orang ini, gitu ya. Misalnya gini, ketika contohnya dulu kita pernah bahas adanya petinju Muhammad Ali, dia belajar jenis tinju hook misalnya. Terus dia belajarnya itu dia harus mengembangkan ke jab. Nah, dia katakan nggak bisa dia ogah untuk belajar hal baru dalam kaitan konteksnya ini masih hal yang diminatinya. Karena kalau nanti belajar hal baru yang terlalu lebar, misalnya tiba-tiba Muhammad Ali belajar balet, kayaknya nanti terlalu kontras, bro ya. Ya bro ya. Ya. Benar ya. Jadi kan yang perlu digarisbawahi, pengembangan potensi ataupun mengembangkan ini sesuai dengan minatnya. Dan memang mungkin pertanyaan selanjutnya dari Anda atau para pendengar, cara mendeteksi minat itu seperti apa? Nah, itulah fungsi acara ini bro ya, di acara podcast atau bahkan nanti ada in-house training yang diadakan, itu nanti bisa membantu penggalian minat, benar bro ya? Betul. Di in-house training atau di training-training yang kita selenggarakan umum, tentunya karena waktunya lebih banyak dan lebih interaktif ya, maka pembahasannya bisa lebih mendalam, lebih komprehensif ya, lebih lengkap. Pasti sih. Ya, jadi walaupun sebenarnya kita nggak tutup-tutupi apapun juga gitu. Di acara seperti ini kita buka bahasan terus semua yang memang nggak ada rahasia gitu, semua kita keluarkan ilmunya gitu. Cuma kan keterbatasan aja di sisi waktu sebetulnya, cuma itu aja sih masalahnya gitu. Waktu kalau dan ada kebutuhan gitu kita bisa angkat ya. Betul bro, waktu dan kebutuhan personal yang berbeda-beda bro, karena nanti bisa jadi kan ketika di awal-awal episode kita sepakat bahwa manusia itu berbeda, istimewa dengan kontrarian bro ya, benar ya istilahnya ya. Unik ya. Menjadi pembeda keunikan itu nanti kan bakal kami atau tim bantu untuk menguatkan kontrariannya itu katakan. Nah, kan kita perlu tahu kondisinya bro ya, detailnya. Betul. Udah jalannya sejauh mana, seperti apa gitu. Karena jangan-jangan kalau kurang detail, kita membahas pertanyaan yang kurang tepat, nanti hati-hati jawabannya juga kurang tepat kan bro. Gitu. Betul. Iya. Ya semua harus disesuaikan kondisi. Gitu. Oke, yang dibahas Bro Romi tadi menarik. Bro Romi bahas tentang apa tadi? Range pengembangan. Muhammad Ali belajar balet. Iya. Ketika itu terjadi Bro Romi. Itu terjadi di Bro Romi tahu ini nggak Michael Jordan? Tahu. Nah, dia kan jenius di basket ya. Betul. Terus ke golf ya habis itu ya. Dia sempat ke baseball karena ayahnya. Jadi gini ceritanya, dia itu dekat sekali dengan bapaknya, dengan ayahnya. Jadi waktu Jordan masih kecil, dia itu nggak bagus basketnya dan dikeluarkan dari tim SMA. Jadi dia nangis pulang ke rumah. Terus orang tuanya itu bijak sekali. Dia bilang ke anaknya, kamu ngapain nangis ya? Karena saya nggak bisa basket lagi. Saya dikeluarkan dari tim. Mau kamu apa? Ya saya pengen latihan basket. Saya pengen masuk tim. Nah, dengan nangis, apakah kamu dapat apa yang kamu mau? Enggak. Jadi harus gimana? Harus latihan ya? Iya. Nah, sejak itu dia datang lebih pagi ke sekolah. Ya, selalu datang lebih pagi subuh kadang-kadang udah datang dan latihan hal basic berjam-jam setiap hari. Mungkin
Mungkin caper juga ya cari perhatian dari pelatihnya gitu. Dan berhasil karena basic dia jadi kuat sekali, dia lebih jadi maju latihannya. Jadi bagus gitu permainannya. Akhirnya bisa masuk lagi ke klub SMA. Oke. Waktu dia di kuliah, yang terjadi apa di kuliah? Dia nggak diterima untuk masuk tim basket university. Waduh. Tingginya ada aturan baru, tingginya kurang 2 cm untuk pemain di sana gitu. Yang dilakukan apa? Dia ingat bapaknya. Apakah duduk termenung akan menghasilkan? Iya, yang harus dilakukan tambah tinggi, kan masalahnya jelas. Iya. Gimana caranya? Dia tiap hari gantungan di pohon, kakinya kasih beban dan latihan gitu ya. Iya. Ajaib, nambah 2 cm. Jadi sebelum pendaftaran ditutup, dia jadi bisa masuk dia. Nah, pas lagi 2 cm. Pas 2 cm, jadi dia lolos. Nah, terus dia ada pemilihan tim university. Jadi ada tim pencari bakat. Biasa ke universitas kalau di luar negeri kan kayak gitu, di Amerika gitu ya. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Jadi para klub terkenal itu cari bakat tuh. Nah, apakah kepilih? Enggak, dilewat dia. Tim kedua nggak kepilih dia. Tim kedua yang sama terkenalnya datang. Nggak kepilih juga. Dia kepilihnya sama tim ketiga. Tim ketiga nggak ada lagi nih yang bagus. Ini lumayan juga nih. Kayaknya gigih nih anak. Diambil gitu. Sisanya itu jadi legenda, jadi cerita. Ya. Apa yang terjadi di Michael Jordan? Dia belajar dari peristiwa masa lalu gitu. Bahwa kalau gagal, latihan lebih banyak. Kuncinya disiplin. Kan ingat, disiplin itu apa? Disiplin itu adalah jembatan dari keinginan dan terwujudnya keinginan tadi. Tanpa disiplin, apapun nggak akan terjadi. Dia latihan lebih gila dari yang lain. Nah, apa yang dilakukan? Kalau dia habis main, entah itu permainan biasa atau perlombaan, misalnya di titik A, dia shoot dan gagal. Dia ingat-ingat tuh dia gagalnya titik mana aja. Di situ dia ulang setiap titik 100 kali langsung setelah pertandingan. Wow. Jadi yang lain ganti baju, kalau dia meneruskan. Biasa kan itu ya. Kalau kalah nangis Bombay gitu ya, nangis rame-rame gitu ya dia. Sambil dimarahin sama pelatih gitu. Dia nggak peduli dengan hasil menang atau kalah. Yang dia peduli adalah improvement. Dia ingin makin meningkat setiap kali. Jadi titik A dia gagal, titik B gagal, C gagal, A dia shoot 100 kali. Karena dia tahu yang namanya game, permainan itu adalah tentang refleks. Tentang sesuatu yang otomatis. Nggak bisa berpikir. Jadi dia latih. Dia kondisikan. Ototnya, pemikiran semuanya, mindsetnya, pemikirannya di titik ini. Pokoknya di mana dia pernah gagal, dia ulang 100 kali. Jadi wajar kalau permainannya makin berkembang. Makanya ada di buku Sinergi 3 Otak, saya tulis, saya sedikit bikin rumusan. Rumusannya adalah FIRE. FIRE adalah F, fokus. Fokus, Dikali I, improvement. Dalam kurung, F ditambah I, ya fokus ditambah improvement. Dalam kurung, ditambah improvement ya. Dikali RE, repetition. Ya. Itulah yang disebut hasil atau kejeniusan. Jadi jumlah koneksi antar neuron adalah tergantung jumlah FIRE. Jumlah fokus, seberapa kuat kita fokus, misalnya fokus dengan basket. Dikali ditambah improvement dalam kurung. Jadi fokus ditambah improvement tadi dikali repetitionnya. Itu yang akan membentuk jumlah koneksi antar neuron yang kaya sekali. Itu yang terjadi di Michael Jordan. Nah, hubungannya dengan cerita beroromnya apa? Ada. Dia waktu bapaknya meninggal, sedihnya luar biasa karena dekat sekali. Bapaknya banyak menginspirasi dia. Nah,
dia itu dengan bapaknya sering main baseball waktu masih kecil. Jadi dia beralih dari basket ke baseball. Gempar dunia olahraga, masuk ke majalah, masuk kemana, dan tim-tim nasional pada nerima dia karena terkenal. Tapi latihan gimana kerasnya dia nggak sebagus waktu dia basket. Karena itu bukan benar-benar passionnya, dan jumlah koneksi antar neuronnya belum sebanyak yang basket. Intinya itu gitu. Iya. Oke, ya, paham. Cuma masa ada sesuatu, ada suatu struktur yang bukan kebetulan gitu. Semuanya bukan kebetulan. Ya, semuanya udah disiapkan oleh pencipta kita sebenarnya. Tinggal gimana cara pakainya. Iya. Nah, itu yang terjadi, Bro Romi. Jadi sebenarnya bukan bakat ya. Jadi semua orang sebenarnya bisa belajar apapun kalau dia mau gitu. Tapi yang terjadi adalah koneksi antar neuronnya. Nah, kenapa minatnya di mana? Nah, kalau minat, belajarnya akan lebih mudah. Kenapa? Bukan lebih mudah sih, lebih tertarik, lebih tidak terhentikan. Asal jangan di program rasnya. Iya. Ditutup itu ya. Iya. Gimana cara nutupi? Dengan paksaan, negatif, membandingkan. Iya, tadi ya, paksa dihakimi, paksa dinilai. Nah, apalagi yang bisa yang tadi kita obrolin kan sebenarnya lebih ke kesadaran ya, lebih ke awareness. Betul. Lebih ke kesadaran yang real gitu, yang real yang terjadi di sekeliling kita saat ini gitu. Apa sih yang terjadi gitu. Nah, kenapa orang yang bekerja sama kerasnya sama pinternya tapi hasilnya berbeda? Nah, banyak faktornya. Mungkin keadaannya, mungkin kondisinya, atau koneksi antar neuron tadi. Nah, penting juga, kalau emang koneksi antar neuron ini begitu penting, ya kan atlet latihan banyak yang sama kan? Tapi kenapa ada atlet yang lebih dibanding yang lain? Ada yang jumlah jam belajarnya sama-sama 10.000 jam, tapi hasilnya bisa beda juga. Nah, ada faktor-faktor lain itu ya? Pak, ada faktor lainnya. Keyakinan tentunya berpengaruh. Tujuan yang jelas juga berpengaruh. Iya. Tujuan yang jelas itu akan fokusnya berbeda, akan lebih mengerucut. Karena kalau tujuannya jelas, maka bisa membuat list, membuat daftar dari apa aja yang bisa membantu kita mencapai tujuan tadi kan. Itu kan menghemat waktu, belajar, energi. Kan fire. Apa yang difokuskannya. Semakin fokus, maka semakin mudah terbakar. Iya kan, matahari sedunia nggak membakar. Betul. Matahari sebesar hanya 10 cm, 5 cm lah. Pakai kaca surya kanta ya, pakai kaca pembesar. Itu kalau difokuskan kan membakar. Cuma butuh cahaya sedikit untuk bisa membakar. Kuncinya adalah fokusnya tadi. Fokus itu ya. Oke. Iya. Nah, apa fokusnya? Nah, untuk bisa fokus kan tujuannya dulu apa dong? Iya. Nah, sayang sekali 97% orang tidak punya tujuan yang jelas. Itu yang mengerikan. Yang anak-anak itu ya. Sekolah itu ya, yang survei itu ya. Iya, gitu. Nah, makanya ada pepatah yang di buku Sinergi 3 Otak tuh, di buku yang tentang Sinergi 3 Otak yang fokus ke successful parenting ya. Di situ saya tulis, berbahagialah anak yang dibesarkan orang tua yang punya tujuan yang jelas. Karena orang tua waktu brojolin anaknya kan setiap anak itu unik. Nggak ada buku manualnya. Iya, bro. Kalau saya punya handphone 3, berbeda-beda merek, maka merek ada dan beda-beda petunjuknya. Nah, ini anak kan berbeda-beda, nggak ada manual booknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang perlu dicari tahu. Salah satunya pertama tujuan yang jelas dulu. Betul. Iya. Biar tahu kan cara pencapaiannya itu. Ya, tujuan bisa jelas kalau kita deskripsikan. Jadi kalau kita bahas lagi tentang hasil kenapa nggak tercapai. Kalau seseorang, kalau ada individu atau siapapun juga ya, kalau kita yakin, kalau saya yakin bahwa saya mampu untuk bisa berhasil di hal tertentu, dan saya juga yakin bahwa saya punya potensi, punya kemampuannya, dan saya siap bekerja keras, saya sudah melakukan kerjaan juga, tapi kenapa masih nggak tercapai?
itu simpel sekali. Karena tujuannya biasanya tidak terdeskripsi dengan jelas. Oke. Tanpa tujuan yang jelas, kita seperti kapal yang ada di lautan cuma muter sampai bensinnya habis. Sayang bensin, sayang uang, energi, waktu ya bro ya. Betul. Jadi tujuan yang jelas itu penting sekali. Nah, tujuan yang jelas membutuhkan, ya dengan tujuan yang jelas, maka segala hal, gini, begitu tujuannya jelas, maka kita bisa memaksa pikiran kita, otak kita, untuk mencari cara. Ya, lain kali kita bahas ya, ada yang namanya super conscious mind. Jadi gimana kita mengaktifkan super kreatif kita, ya super sadar kita untuk mencari pemecahan di bidang apapun. Nah, kuncinya adalah tujuannya harus jelas dulu, harus terdeskripsi sangat jelas. Dari situ kita tiba-tiba akan, jadi how to itu mudah. Tapi tujuannya harus jelas dulu. Maka kita bisa menemukan apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan tadi. Jadi pertama tujuan, kedua apa yang harus dilakukan. Sudah apa yang dilakukan, tinggal dibikin prioritas kan. Tinggal dibikin yang mana yang harus didahulukan. Kita tinggal bikin anak tangganya untuk mencapai tujuan tadi. Nah, setiap anak tangga itu kita bisa breakdown lagi. Kita kasih tanggal. Kita kasih action plan-nya. Cara untuk bisa mencapai anak tangga ini gimana caranya. Kita bisa bikin planningnya. Ada tanggalnya. Ada berapa jam butuh waktu melakukannya. Apa aja skill yang dibutuhkan. Kita mungkin tahu, wah saya belum punya nih pengetahuan ini. Wah, kalau di olahraga apa misalnya? Kalau di olahraga tinju, wah saya hook kirinya jelek. Ya udah latihan kan. Biasanya mukul kanan kiri 100 kali, sekarang yang kiri 1000 kali misalnya. Iya. Ulang terus sampai akhirnya jadi bagus sekali kan. Seperti Muhammad Ali, jelek. Dia kelemahannya adalah mundur kalau dipukul. Dilatih dia gimana caranya lari mundur berjam-jam sampai akhirnya nggak pernah jatuh tuh di ring walau kalau dia mundur, dan lawan bingung karena refleksnya cepat. Karena satu-satunya petinju di dunia yang kalau dipukul mundur. Dan itu biasanya mudah dikejar, dipukul, dihajar, dia nggak kejar ya. Jatuh beres gitu. Ini mundur dikejar malah lincah bisa berputar-putar kan gitu. Itu kan mereka bingung nanganin yang kayak gini gimana nih. Jadi kelemahan malah diubah jadi kekuatan. Justru kelemahan itulah modal. Inspiratif dia. Iya, benar bro. Nah, itu pentingnya tahu diri, memeluk masa lalu itu ya. Iya gitu, seudah prioritasnya kita jelas, seudah kita bisa bikin stepnya. Dari situ, satu lagi, imajinasi. Jadi tergantung tujuan yang pertama. Imajinasinya di style. Kalau pengetahuannya lemah, kalau kita mindsetnya, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Wah, karena saya untuk mencapai anak tangga ini nggak mungkin. Kenapa? Saya skill ini nggak punya. Oh, skill nggak punya. Pertanyaan yang tepat menghasilkan jawaban yang tepat. Yes. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, gimana caranya saya punya skill ini? Itu hasilnya kan beda. Oh, caranya harus gini. Lakukan berikutnya. Kenapa kita nggak action? Karena bingung. Iya, orang bingung biasanya. Betul. Karena takut. Iya. Kenapa takut? Takut bisa dikurangi kalau kita punya planning. Tambah ilmu. Tujuannya jelas, planningnya, stepnya jelas. Malah kita amankan. Amankannya gimana? Pakai imajinasi kita. Makanya anak kecil tuh harus hati-hati waktu kita membatasi imajinasinya. Waktu kita bilang jangan banyak menghayal. Berhenti tuh, maka menghayal tuh dianggap yang lemah. Iya. Imajinasi itu penting. Dan di umur-umur 6, 7, 8 itu masih berkembang luar biasa tuh. Otak bagian kanannya itu bukan otak kanan sih, tapi imajinasi itu lagi berkembang. Ya, sisi imajinasinya. Oke. Iya, jangan terlalu logik dulu di situ. Jadi kalau mau ngajarin sesuatu boleh, tapi dengan metode yang lebih banyak menggunakan metode pembayangan, visual, gerakan, nyata gitu. Ya, karena kalau enggak imajinasi akan terbatas. Walaupun bisa dikeluarkan lagi sih, bisa dilatih lagi. Untuk proses stimulasi lagi nanti ya. Betul. Imajinasi ini nanti kita gunakan untuk memperkirakan. Takutnya kenapa? Oh, takut kalau gagal. Emang yang bisa bikin gagal apa? Positif. Pertanyaan yang benar menghasilkan jawaban yang benar. Betul. Kalau pertanyaannya, saya kayak, nanti kalau
Takut apa aja ya ketakutan yang bisa terjadi? Wah, kalau nanti ketakutan itu muncul, gimana ya perasaan saya? Wah, yang terjadi apa ya? Dan seterusnya. Kalau negatif, maka nggak jadi gerak. Iya. Nah, tapi kalau positif, Dia kalau cari apa solusi aja untuk ya yang langkah konkret ya. ketakutan yang bisa terjadi. Oh, bakal muncul problem ini. Oh, mungkin nanti problem ini. Oh, mungkin nanti problem ini. Tulis semuanya. Sudah tulis, Iya. jangan berhenti di situ. Itu adalah fakta. Itu adalah data. Itu adalah Iya. kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kalau Selanjutnya gimana kan? kemungkinan itu terjadi, sekarang gimana solusinya? Yes. Imajinasi lagi. Nah, sekarang Yes. kendala udah diprediksi, stepnya udah jelas, kendala juga udah diperkirakan. Kalau kendalanya sampai muncul juga jawabannya udah ada, udah siap semuanya. Lebih siap nggak kita untuk melangkah? Iya Makanya dong. program inilah yang kita sebut Golden Gate Teknologi. Iya. Ya, untuk memprogram ras kita. Oke. Ya, jadi bukan cuma pakai bisa 1 miliar, enggak cuma gitu. Jadi harus jelas. Anak tangganya gimana gitu Anak kan. tangganya tujuannya harus jelas. Iya. Tiba-tiba dari atas rumah, dari genteng ada yang ngelempar 1 miliar. Bruk gitu, kena kepala. Kena otak, karena receh uangnya. Koin. Siap. Oke. Jadi ada proses materialisasinya gitu. Ya, dari nah itu semuanya dari penting abstrak ke material. memainkan ras tadi. Ras ini akan menggali ketakutan dan sebagainya. Tapi kita bisa manfaatkan ketakutan itu jadi positif. Oh, takut gagal ya? Kalau gitu apa yang bisa menciptakan gagal? Nggak berhenti sampai situ. Nah, itulah yang namanya awareness. Tahu bahwa kita takut. Tahu kalau kita ingin. Nah, ingin nggak akan menjadi kenyataan. Tapi kalau stepnya jelas, maka kita bukan ingin lagi, tapi yakin dan harus melangkah. Kenapa? Terlalu jelas hasilnya. Iya. Oke. Iya. Siap. Itu pendengar dari podcast itu bakal dapat pencerahan yang luar biasa saya kira, Bro. Semoga. Iya, di kata sadar. Iya, di kata kesadaran ini ketika orang bingung ya, tadi kan bahasan awal kita sadar untuk programnya itu seperti apa. Nah, tahu dulu nih yang mau dicapai apa dengan program itu ya, yang sebab akibat sama hidup kita. Mau ngajarin anak, bukan do dan don't, tapi tujuannya dulu apa. Makanya kita nggak usah pusing cari berbagai buku, cari berbagai petunjuk, gimana ya cara menenangkan anak, gimana ya cara bikin supaya anak jadi anak yang nurut, gimana ya cara supaya anak mau belajar, gimana ya supaya nggak banyak main gadget. Iya. Tujuannya dulu apa? Maka nggak akan tersesat. Kalau tujuan jelas, how to itu gampang. Iya, tujuannya jelas, nanti gimana tinggal cari cara ya. Oke, luar biasa. Siap. Luar biasa. Dan hari ini saya sangat senang dengan saya tak kenapa. Saya senang udah berapa kali mungkin Bro Alex tadi menyebutkan pertanyaan yang tepat, jawaban tepat. Saya senang banget dengan kalimat itu. Ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan Bro Rominya tepat. Saya senang. Bro, soalnya saya dulu punya pengalaman deh. Maksudnya saya walaupun pas ketika di kampus saya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang umum bagi teman-teman saya gitu. Sampai-sampai saya pernah satu kelas dalam kelas di kampus itu tuh sama senior-senior angkatan. Sampai-sampai senior itu nyamperin saya. Terus ngomong gini, "Kamu kok bisa sih nanya kayak gitu, kepikiran banget gitu." Ngomong gitu. Tapi dari sana saya tahu dari obrolan kita bahwa mungkin bukan saya yang aneh sehingga bertanya seperti itu, mungkin saya sedang otak saya bereaksi mencari pertanyaan untuk mencari jawaban kehidupan kan gitu mungkin. Betul. Berpikir itu adalah suatu pekerjaan yang tersulit di dunia. Kata Andrew Carnegie. Baik. Bro Alex, nanti kita lanjutkan pembahasannya. Kita mungkin nanti
membahas apa? Bisa di episode selanjutnya ya. Banyak bahasan sih, selalu banyak Oke. bahasan. Kita bisa bahas super conscious mind juga ya. Iya, nanti banyak orang tua yang punya tujuan jelas itu kayak gimana. Betul, tentang tujuan, bagaimana sarannya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas podcast dan ngobrol-ngobrolnya, Bro Alex. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada tambahan dulu atau langsung saya aja? Oke. Cukup, Bro Alex? Cukup ya? Oke. Terima kasih para pendengar Golden Life dari podcast. Kami dari Golden Life Institute dan Segi 5IO. Saya Romi Muhammad Rahman dan rekan saya, Bro Alexander. Sampai jumpa di pertemuan yang. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.